Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Naimatul Husna dengan BP 19.0053/2001. Pada saat ini saya akan sebagai pemandu presentasi kelompok 6 dalam materi menulis permintaan persuasif yang beranggotakan yaitu saya sendiri, selanjutnya Tika Larasati, dan Sinta Saputri, dan juga Putri Aziza. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bacakan. Materi pertama yaitu strategi permintaan rutin dan pesan positif. Keunggulannya yaitu meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh ketika pertama kali membaca suatu pesan. Yang kedua, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah Anda lakukan. Yang ketiga, menghemat waktu bagi pembaca karena mereka dapat segera mengetahui apa maksud pesan tersebut, dan juga dapat memutuskan segera pada bagian mana yang perlu memperoleh perhatian dan yang tidak perlu perhatian seksama. Selanjutnya itu kelemahan. Orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. Yang kedua, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung to the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Selanjutnya itu komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif yang akan dibacakan oleh Sinta Saputri. Nah, strategi permintaan rutin dan pesan positif. Komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif ada 3. Yang pertama yaitu ide-ide pokok yang jelas. Kemukakan ide pokok di bagian awal penulisan pesan-pesan positif. Selanjutnya itu penulisan rinci. Pada bagian pertengahan ini kemukakan penjelasan yang lebih rinci lagi untuk mendukung ide pokok. Yang selanjutnya itu penutup surat. Bagian akhir kemukakan pernyataan, keramahan, dan tindakan khusus yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian penulisan pesan negatif atau bad news. Yang pertama yaitu menciptakan audience considered tone. Menyangkut nada atau intonasi dalam penyampaian bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan khusus, yaitu yang pertama, membantu audiens mengerti akan bad news yang merupakan suatu keputusan yang tegas. Kedua, membantu audiens mengerti keputusan yang diambil adalah adil. Ketiga, membantu audiens agar tetap goodwill bagi perusahaan. Selanjutnya yang kedua, memilih pendekatan organisasional. Dalam penyampaian suatu pesan yang sifatnya bad news dapat dilakukan dengan 2 pendekatan. Yang pertama yaitu dengan cara pendekatan tidak langsung. Ini merupakan pendekatan yang paling lazim digunakan untuk penulisan pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Dalam pendekatan tak langsung, terdapat 4 bagian penting. Yang pertama, pembuka. Pada tahap awal dalam menggunakan pendekatan tak langsung adalah menempatkan audiens pada situasi yang netral melalui pernyataan tanpa beban bagi audiens. Kedua, alasan pendukung keputusan-keputusan negatif. Setelah kita membuat pernyataan yang bersifat netral, tahap berikutnya adalah memberikan alasan mengapa suatu keputusan tersebut diambil sebelum menyatakan apa keputusan sebenarnya. Yang ketiga yaitu pernyataan bad news. Setelah memberikan alasan suatu keputusan harus diambil, maka tahapan ini kita dapat secara langsung mengemukakan apa keputusan yang diambil, seperti keputusan menolak lamaran kerja, menolak permintaan kredit, atau pemutusan hubungan kerja.
Yang terakhir yaitu ada penutup. Setelah kita menyampaikan pesan-pesan kurang menyenangkan, tahap berikutnya adalah memberikan kata penutup yang bersifat positif, hangat, bersahabat, dan lebih menyenangkan. Di samping itu, kita dapat mengusulkan suatu cara pemecahan masalah yang dihadapi oleh audiens. Yang kedua yaitu pendekatan secara langsung. Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya, diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya, dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Walaupun relatif jarang diterapkan, pendekatan ini memiliki suatu keuntungan, yaitu audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokoknya. Suatu pendekatan organisasi secara langsung dapat diterapkan jika penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke poin yang dituju. Kedua, pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan. Yang ketiga, pesan yang disampaikan bersifat empati. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Pada Putri, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang jawaban atas pesan negatif. Dalam jawaban atas pesan negatif, terdapat 3 bagian. Yang pertama, bad news tentang produk bad news yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga produk, penarikan kembali produk, kadaluarsa produk, cacat atau rusak. Pada penyampaian bad news tentang produk, bagi para pelanggan misalnya kenaikan harga produk atau penarikan produk, lebih baik pendekatan yang digunakan adalah perencanaan tak langsung diawali dengan pernyataan yang bersifat netral dan didukung dengan alasan yang logis. Yang kedua, penolakan kerjasama. Apabila seseorang meminta informasi atau partisipasi dalam suatu kegiatan tertentu, sementara itu kita tidak dapat memenuhi permintaannya, maka kita dapat menggunakan pendekatan perencanaan langsung atau tidak langsung. Dalam dunia bisnis, menjalani kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk lebih memperkuat jaringan pemasaran suatu perusahaan. Namun, dalam praktiknya, bisa saja terjadi suatu penolakan kerjasama bila mana bentuk kerjasamanya merugikan pihak lain. Yang ketiga, ada penolakan undangan. Bila kita harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, maka kita dapat menggunakan pendekatan organisasional perencanaan langsung dan perencanaan tak langsung. Pengguna kedua pendekatan organisasional tersebut sangat tergantung pada seberapa dekat hubungan kita dengan pihak lain. Next. Selanjutnya, materi perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens atau pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Dalam perencanaan pesan-pesan persuasif, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, analisis audiens. Untuk melakukan persuasi, mungkin diperlukan waktu yang cukup lama, bukan saja mingguan bahkan bulanan. Mengapa? Karena setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan setiap orang akan merespon setiap pesan yang disampaikan secara berbeda pula. Penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dan hasrat audiens. Untuk mengkomunikasikan perbedaan individual, analisis audiens Anda, kemudian susunlah suatu pesan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Mulailah dengan pernyataan penting sebagai berikut. Yang pertama, siapa audiens Anda? Anda ingin mereka melakukan apa? Apa saja kebutuhan mereka? Bagaimana kredibilitas Anda sebagai penyampai pesan dalam mempengaruhi suatu pesan? Apakah Anda juga mempertimbangkan masalah-masalah yang penting? Bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi strategi Anda? Yang kedua, ada mempertimbangkan perbedaan budaya.
Pemahaman Anda terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Hal ini mengingat bahwa cara memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Sebagai contoh, di Swedia, audiens memiliki kecenderungan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan teoritis dan implikasi strategis. Sedangkan di Amerika Serikat dan Jerman, para audiens cenderung memperhatikan hal-hal yang bersifat teknis dan praktis. Kemudian yang ketiga, memilih pendekatan organisasi. Sebagaimana dengan penyampaian pesan-pesan rutin dan bad news, Anda perlu memilih pendekatan organisasional yang tepat berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang Anda sampaikan. Hakikat persuasi adalah untuk meyakinkan audiens Anda atau mengubah sikap kepercayaan atau tindakan mereka. Dalam hal ini, Anda dapat menggunakan pendekatan tak langsung atau indirect approach dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif. Akan tetapi, jika audiens Anda objektif atau jika Anda tahu bahwa mereka lebih suka mendengar pesan-pesan yang disampaikan segera, pendekatan organisasi yang tepat adalah pendekatan langsung atau direct approach. Baiklah, dikembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Tika Larasati. Baiklah, dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif meliputi beberapa komponen berikut. Yang pertama yaitu menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Kalau kredibilitas di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Oleh karena itu, Anda harus mengatasi audiens yang memiliki sikap skeptis tersebut. Salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas seseorang adalah melalui fakta dan beberapa bentuk dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset yang merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas tersebut. Cara lain untuk mendapatkan kredibilitas antara lain menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu, antusias terhadap materi yang disampaikan, objektif dalam melakukan penilaian sesuatu, dan sikap hormat dapat membantu memfokuskan kebutuhan audiens. Selanjutnya yaitu melalui kerangka argumentasi. Dalam kerangka argumentasi meliputi rencana organisasi AIDA, yaitu yang pertama adalah attention atau perhatian. Pada fase ini, kita harus dapat meyakinkan audiens bagaimana permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk disampaikan. Perkenalan kepada audiens. Yang kedua yaitu interest atau minat. Pada fase ini, menjelaskan referensi pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Kembangkan pernyataan yang telah disampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Tujuannya adalah bagaimana audiens mampu berpikir. Selanjutnya yaitu desire atau hasrat. Pada fase ini, membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Jika ada ide atau gagasan Anda sangat kompleks, cobalah mengimplementasikannya. Yang lebih penting lagi, pastikan bahwa apapun bukti yang Anda gunakan untuk membuktikan gagasan tersebut relevan. Selanjutnya yaitu action atau tindakan. Pada fase ini dapat menyarankan tindakan spesifik yang ingin disampaikan kepada audiens. Komponen ketiga yaitu memilih daya pemikat. Yang pertama yaitu melalui pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau bentuk simpati kepada audiens selama pemikat emosional. Yang kedua, yaitu ada pemikat logika. Dalam berbagai alasan, dapat menggunakan untuk melakukan persuasi audiens, seperti pengaduan, klaim, dan selanjutnya memberikan dukungan atas pengaduan tersebut dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada. Selanjutnya, menulis permintaan persuasif. Yang pertama yaitu
permintaan persuasif untuk tindakan. Permintaan persuasif untuk tindakan dapat berupa surat permintaan peningkatan anggaran atau sesuatu yang menyenangkan. Sebaiknya menggunakan perencanaan organisasional AIDA ketika merencanakan pesan-pesan persuasif tersebut. Pada kalimat pembuka, gunakanlah kalimat yang mampu menarik perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa penulis sangat mengetahui sesuatu yang dibutuhkan dan diharapkan pembaca. Yang kedua yaitu permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Surat pengaduan persuasif cenderung merujuk pada suatu pengaduan atau surat keluhan, complaint letter. Tujuannya adalah melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Di sini perlu ditunjukkan perbedaan antara para penulis harapan dan apa yang sebenarnya telah diterima penulis. Baiklah, sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6 tentang menulis pesan persuasif. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.